saya Herli Tiolena Lumbantowi dengan jurusan Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa PPG 2011-017. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Coba mulai. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya, harus tetap semangat ya. Jadi meskipun kita masih belajarnya dari rumah dengan kondisi pandemi saat ini, tapi tetap Ibu harapkan tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan ya. Jadi kita bisa belajar dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Edward pimpin dalam doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Edward. Nah, seperti yang Ibu sampaikan kemarin, hari ini kita belajarnya tentang lembaga ekonomi. Kan udah Ibu bagikan di GC ya. Dan Ibu mengingatkan kembali absensinya sudah diisi belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Nah, mantap. Jadi ketika Ibu sudah langsung bagikan absensinya, langsung diisi gitu ya. Pokoknya udah aman semua absensinya kan? Udah. Aman. Oke. Diskusi kelompoknya juga. Kelompoknya sudah dibagikan, sudah Ibu bagikan, jadi nanti kita tinggal diskusi. Jadi nanti diskusinya udah aman. Nah, sekarang siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa? Herli, Bu. Oh, Shirley. Oke, Shirley silahkan. Lembaga keluarga. Iya, tentang lembaga keluarga. Nah, berarti si Shirley masih belajar. Jadi ketika kita belajar yang baru juga, pelajaran yang sebelumnya jangan dilupakan gitu ya. Jadi tetap diingat. Jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang lembaga keluarga. Siapa yang masih ingat apa pengertian lembaga keluarga? Apa yang dimaksud dengan lembaga keluarga? Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat. Iya, benar. Bagus, Shirley. Keluarga adalah lembaga keluarga adalah unit terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Nah, kalau dikatakan sudah ada ayah, ibu, dan anak-anaknya, berarti itu menurut kalian bagaimana? Harus ada pernikahan yang sah. Iya, harus ada pernikahan yang sah. Baru ketika ada pernikahan yang sah, maka barulah ada yang disebut dengan keluarga. Sudah? Nah, salah satu dari fungsi lembaga keluarga itu ada yang berhubungan dengan pelajaran kita sekarang, yaitu fungsi ekonomi. Oke, siapa yang ingat apa fungsi ekonomi lembaga keluarga? Saya, Bu. Oke, Raka silahkan. Memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, Bu. Apa Raka? Jelas suaranya? Memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Iya, salah satu fungsi dari lembaga keluarga yaitu lembaga ekonomi, yaitu bagaimana keluarga itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Terutama ini ayah ya, ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, bisa ya? Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari tentang lembaga ekonomi? Nah, oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Disimak bagus-bagus ya. Jadi nggak lari nanti tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan interaksi sosial dalam lembaga ekonomi. Paham sampai situ? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan interaksi sosial dalam lembaga ekonomi. Yang kedua, peserta didik
mampu menganalisis penerapan social distancing pada lembaga ekonomi. Dan yang ketiga, hasil dari diskusinya nanti berupa laporan dari hasil analisis kalian dari materi kita. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi menjelaskan apa itu interaksi sosial dalam lembaga ekonomi. Yang kedua, mampu menganalisis penerapan di social distancing dalam lembaga ekonomi. Dan yang ketiga, kalian membuat laporan hasil diskusi. Dan penilaian kita hari ini ada 2 penilaian saat kalian melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti di grup masing-masing itu, Ibu mau lihat nanti keaktifan kelompok masing-masing, ya, keaktifan kelompok masing-masing. Kemudian itu penilaian yang pertama, penilaian yang kedua hasil dari diskusi kalian. Oke, jadi ada 2 penilaian hari ini. Yang pertama yang pertama keaktifan kalian di dalam diskusi kelompok, dan yang kedua adalah laporan hasil diskusinya. Ibu harap paham di situ ya. Nah, sebelum kalian berdiskusi apa itu tentang lembaga ekonomi, bagaimana penerapannya di saat pandemi saat ini. Nah, coba perhatikan dulu video yang Ibu bagikan. Disimak ya. Kemudian buat pertanyaan dari video yang ditampilkan. Bisa? Oke. Tunggu ya.
Udah? Perhatikan Bapak Udah, semua? Bu. Oke. Apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian pertanyakan dari video yang Ibu kirim? Ayo. Apa yang terbesit di pikirannya ketika kalian menonton video itu? Raka? Tunggu ada yang jawab lah, Bu. Oke, yuk. Ada yang bisa? Apa yang terpikirkan dari video itu? Itu kan penerapan lembaga ekonomi di saat kondisi pandemi saat ini. Nah, apa yang kalian pikirkan sebelum nanti kalian diskusi kelompok? Jangan nanti pas diskusi kelompok bingung-bingung gitu loh. Ayo silakan. Ini masih ada orangnya. Coba buka dulu kameranya semua. Ayo buka kameranya. Edward, Leo, Colin. Iya, dibuka kameranya biar nampak. Ayo posisi duduknya dirapikan dulu, rapikan. Leo, mana orangnya Leo? Nah, seperti itu. Ayo Leo, duduknya di posisi duduknya dirapikan. Biar nampak gantengnya. Kalau posisi duduknya rapi kan nampak gantengnya, nampak cantiknya. Ken, mana wajahmu Ken? Nah, Ken, jangan diturunkan kameranya, dinaikkan, biar nampak. Leo, mana kameranya? Oke, kembali ke yang tadi. Apa yang kalian pertanyakan dari video yang Ibu kirimkan? Leo. Duduknya dirapikan dulu, menghadap ke depan. Serius, nggak ada yang ditanyakan dari video itu? Nggak ada, Bu. Yakin? Yakin. Berarti udah nggak usah lah diskusi kita kalau udah paham semuanya. Iya kan? Kalau udah lihat video itu udah paham berarti nggak usah kita diskusi. Ayo. Biar kita selesaikan di sini, langsung penutup. Akan jawab, masa, Bu? Bukan menjawab, Ibu bilang. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian tanyakan, bukan menjawab. Karena pertanyaannya belum ada, Raka. Ayo Raka, buat dulu. Leo, coba kameranya itu Leo, coba lurus ke depan. Jadi jangan di bawah kameranya. Biar rapi duduknya. Ayo segera yuk. Enggak ada yang mau nanya ini. Iya, kok jadi pintar-pintar kali anak ibu ini. Biasanya banyak pertanyaan di grup itu sampai 300-an isinya sampai ibu nggak mampu membacanya lagi. Nah, tiba di sini kok jadi terdiam semua. Atau ibu yang tanyakan? Ibu yang bertanya tentang materi tadi? Yakin bisa jawab? Ayolah buat pertanyaannya, yuk. Oh ya, Erik. Bu. Ya. Apa Erik? Apa, Bu? Yakin gak ada Kasih aja, Bu, pertanyaannya? pertanyaan, Bu. Apa pertanyaannya, yuk?
Ibu aja bikin pertanyaan, Bu. Ibu yang mau pertanyaannya. Nanti kalian ibu tanya bengong-bengong kalian. Kalau misalnya bisa ya mungkin lah, Bu. Kalau nggak pandai nggak apa-apa. Oke, sekarang Coba. ibu yakinkanlah dulu. Setelah melihat video itu, ya sudah bisa untuk diskusi kelompok. Nah, diam. Apanya ini? Tadi ditanya udah ngerti dari video itu, diam. Ibu. Ya, Bu. Sekarang setelah melihat diskusi video tadi, kira-kira yakin sudah bisa nanti persentase, kemudian dijawab pertanyaan kawannya? Udah, Bu. Yakin? Oke, kalau seperti itu berarti ibu harapkan dari hasil dari video tadi, ibu berharap nanti diskusinya lancar. Ya, nanti diskusinya lancar, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ibu bagikan kelompoknya dari WA Group. Ya, silahkan diskusi di sana, cari informasinya dari mana, dari handout yang sudah ibu bagikan di GC, kemudian dari buku paketnya, kemudian boleh cari dari internet. Pokoknya cari informasi sebanyak-banyaknya supaya hasil diskusinya nanti bagus. Diperhatikan pertanyaan dari LKPD yang sudah ibu bagikan. Paham? Paham, Bu. Oke, ibu kasih waktunya 20 menit untuk berdiskusi kelompok, hanya 20 menit. Silakan berdiskusi kelompok hanya 20 menit, dan ibu ingatkan, ketika kalian menulis materinya, ketika kalian berdiskusi, difotokan. Oke, Ken? Nah, berhenti dulu, Ken. Ken, coba duduk yang bagus. Sudah? Oke, difotokan saat kalian mengerjakan diskusi kelompoknya. Paham sampai situ? Paham, Bu. Oke, silakan 20 menit dari sekarang, silakan kerjakan diskusi kelompoknya. Lihat LK yang ibu sudah bagikan di GC-nya. Oke, sampai ketemu nanti 20 menit kemudian. Oke, kita dengarkan hasil diskusi. Yang pertama, hasil diskusi dari kelompok sugesti. Siap sugesti? Ya, Bu. Siap? Oke, ini ibu tampilkan hasil diskusi kelompok sugesti. Jadi yang lain perhatikan sambil mendengarkan yang dibacakan Erik ya. Bentar, Bu. Buka bentar. Ya, cepat. Bu. Udah, Bu. Udah? Mulai. Udah. Oke, bentar ya. Oke, nampak? Nampak, Bu? Oke, silakan disimak hasil dari diskusi kelompok sugesti. Silakan Erik bacakan. Bu, itu yang 12 kasus baru positif COVID-19 itu dibacakan juga, Bu? Enggak usah, hasil diskusinya aja. Oh, oke. Kami dari kelompok sugesti ingin mempresentasikan tentang lembaga ekonomi yang dikirim oleh Ibu Herli. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang menyebabkan terjadinya penyebaran kasus baru COVID-19 di Bogor? Menanggapi lonjakan kasus COVID-19 tersebut, Wali Kota Bogor
Bima Arya Sugianto mengungkapkan, penularan di Kota Bogor banyak terjadi di dalam keluarga karena tidak waspada. Bima Arya meminta kepada warga yang aktif berkegiatan di luar rumah saat pulang langsung membersihkan diri. Bima mengatakan pemerintah Kota Bogor mencatat terdapat 24 keluarga yang menjadi sumber penularan kasus. Ada satu keluarga, bahkan anggota keluarga yang positif ada 22 orang. Keseluruhan kasus positif di keluarga ada 22 orang keseluruhan. Bagaimana COVID-19 bisa menular di pasar? Dengan melalui makanan. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kamu analisis dari gambar-gambar berikut ini? Gambar pertama, tempat duduk pastikan berjarak 1 meter. Gambar kedua, lift diberi jarak agar mengurangi virus COVID-19. Gambar ketiga, selalu memakai masker dan menjaga jarak sekalian membawa hand sanitizer. Gambar 4, selalu jaga jarak dan berhati-hati di pasar. Bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19 dalam lembaga ekonomi, pasar, mal, stasiun, bank, dan lain-lain? Jangan terlalu dekat dengan orang lain. Sekian hasil presentasi kelompok sugesti. Terima kasih. Iya, bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok sugesti. Oke, terima kasih buat hasil kelompoknya. Untuk kelompok yang lain, ada yang mau tanyakan dari hasil kelompok sugesti? Aku Raka, Bu. Oh, Raka mau bertanya. Oke, silahkan. Nomor 3, kan pertanyaannya apa kaitannya dengan yang pandemi baru? Itu kan nggak jawabnya, Bu. Oke, coba diulangi, Kak. Yang nomor 3, Bu, soalnya kaitannya. Kok nggak dijawab? Soal nomor 3 kaitannya, kok nggak dijawab kelompok sugesti katanya? Iya, coba. Bagaimana kelompok sugesti? Kenapa, Bu? Yang ditanya Raka. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu analisis dari gambar-gambar berikut ini? Gambar pertama, tempat duduk pastikan berjarak 1 meter. Gambar kedua, lift diberi jarak agar mengurangi virus COVID-19. Gambar ketiga, selalu memakai jarak sekalian membawa hand sanitizer. 4, selalu jaga jarak dan berhati-hati di pasar. Ya, Bu. Bagaimana Raka? Soal LK-nya nggak begitu. Soal LK-nya. Soal Apa LK-nya. Apa yang kamu dapat analisis dari 4 gambar tersebut apabila dikaitkan dengan tatanan hidup baru di era pandemi? Itu cuma analisisnya tadi, Bu. Apa Ya, kaitannya? Tadi kan yang Eri jelaskan tadi, di pasar itu harus jaga jarak, di mall itu harus jaga jarak, di di bank juga harus jaga jarak. Nah, apa kaitan dari kondisi saat ini dengan seperti itu tadi, dengan yang dibacakan? Apa kaitannya? Kaitannya? Tahu aku, Bu. Oke, dibantu loh kelompok yang lain. Kelompok yang lain dibantu temannya yang dari sugesti. Woi, jawab napa? Cepat kalian. Tapi tunggu dulu. Raka kan sugesti. Kok bertanya di kelompoknya sendiri? Bu, identifikasi, Bu. Oh iya, identifikasi ya. Oke. Baik. Betul kan? Kan LK-nya sama yang dibikinnya salah kan? Iya. Ayo yang sugesti. Nomor 3 yang ditanyakan, apa yang dapat kamu analisis dari keempat gambar apabila dikaitkan dengan tatanan hidup baru di era pandemi? Di sini judulnya tulisnya gambarnya tadi kan ada pemberian jarak, ya kan? Nah, kenapa pemberian jarak itu dilakukan dikaitkan dengan era pandemi ini gitu? Supaya apa itu dikasih jarak?
Itu kira-kira. Ya, biar berjaraknya 1 meter gitu, Bu, menjaga jarak. Iya, maksudnya kenapa harus dikasih jarak 1 meter? Kenapa nggak seperti biasanya aja, ya udah duduknya berbaris? Kenapa ada tanda silang-silang itu dibuat? Karena COVID-19 bisa menular, Bu, kalau kita deket-deket. Iya, karena COVID-19 bisa menular. Itu jawaban dari kelompok sugesti. Kira-kira apa? Kira-kira bagaimana, Raka? Ya udahlah, kok bisa lah. Ya udahlah, Bu. Oke, coba kasih pendapat kelompok yang lain. Karena ini kan berkaitan dengan masing-masing kan? Atau kita dengarkan dulu hasil kelompok yang lain ya. Jadi nanti kita simpulkan kenapa yang nomor 3 itu apa kaitannya dengan gambar-gambar yang Ibu kirimkan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita dengarkan hasil dari kelompok imitasi. Hasil kelompok imitasi siapa yang bacakan? Aku, Bu. Kelvin ya? Ya, Bu. Tunggu ya Kelvin, Ibu sharekan dulu ya. Ya, Bu. Kelompok imitasi. Dek, kok nggak dapat kelompok imitasi, Dek? Kok nggak bisa di-share-kan? Oh iya. Nampak? Nampak, Bu. Ada nampak? Nampak, Bu. Oke, silakan bacakan hasil kelompok imitasi. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dua belas kasus baru positif COVID-19 di Bogor tertular dari puskesmas Pasar Silesi Bogor. 1. Berdasarkan bacaan di atas apa yang menyebabkan terjadinya penyebaran kasus baru COVID-19 di Bogor? Karena masyarakat tidak memenuhi protokol kesehatan sehingga terjadinya penyebaran kasus COVID-19 di Bogor. 2. Bagaimana COVID-19 bisa menular di pasar? Karena masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak menjaga jarak dengan orang lain, dan tidak memakai masker. 3. Apa yang dapat kamu analisis dari kelompok gambar tersebut apabila dikaitkan dengan tatanan hidup baru di era pandemi? Dari keempat gambar tersebut, semuanya menunjukkan tentang pentingnya menjaga jarak, terutama di tempat yang ramai. 4. Bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 dalam lembaga ekonomi atau pasar, mal, stasiun, bank, dan lain-lain? Dengan cara menjaga jarak dengan orang lain, selalu memakai masker, mencuci tangan atau membawa hand sanitizer ke tempat umum. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok imitasi. Oke. Nah, dari hasil diskusinya, kira-kira semakin paham nggak? Bu, Atau ada yang mau disanggah? Yang mau ditanyakan?
Ayo, Ada, Bu. ada yang mau disanggah, mau pertanyakan? Tidak ada? Berarti bagus untuk kelompok imitasi. Nah, yang terakhir, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok. Oke, yang terakhir kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok identifikasi. Yes. Oke. Oke, siapa yang bacakan? Ayo, Ken, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Ayo, Ken, silakan baca Iya. hasil diskusinya. Baca Saya yang dari bagus. kelompok identifikasi akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kok lama? Ayo lanjut, Satu, Ken. berdasarkan bacaan di atas, apa yang menyebabkan terjadinya penyebaran kasus baru COVID-19 di Bogor? Karena penjual atau pembelinya tidak mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak, dan ketika penjual sampai rumah pun tidak langsung mencuci tangan. 2. Bagaimana COVID-19 bisa menular di pasar? Baik penjual atau pembeli setelah membayar dan menerima uang, keduanya tidak mengikuti protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan. Apa yang dapat kamu analisis dari keempat gambar tersebut apabila dikaitkan dengan tatanan hidup baru di era pandemi? Kehidupan di era pandemi lebih banyak menjaga jarak agar tidak tertular dan menyebarkan virus. 4. Bagaimana cara mencegah penyebaran virus corona dalam lembaga ekonomi, pasar, mal, stasiun, bank, dan lain-lain? Mengikuti protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan dinding atau kaca pembatas interaksi, menyediakan atau mewajibkan pakai masker, membuat peraturan jaga jarak sejauh 1 meter, menggunakan sarung tangan saat memeriksa kartu atau memegang benda yang kemungkinan menularkan virus, menyemprot ruangan dengan pembersih setiap selesai beraktivitas. Sudah, Ken? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok identifikasi. Nah, itu hasil diskusi kelompok mereka. Nah, oke. Sampai di situ. Semakin jelaskah arahan dari hasil diskusi kita? Atau ada yang berbeda hasil diskusinya dengan temannya? Dengan kelompok lain? Ayo. Ada tanggapan dari hasil diskusinya? Ada yang buat pertanyaan? Ayo. Halo, masih dengarkah Ibu? Bu. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Nggak ada. Suara Ibu patah-patah. Enggak, Bu. Jelas suara Ibu? Bu. Saya tanya, Bu. Oke, silakan bertanya. Silakan, buat pertanyaan.
Nggak ada pertanyaan? Lancar semuanya? Wow, hebat sekali Aku Bu, kelas aku. ini. Oh, Edgar. Oke, silakan. Eh, itu yang nomor 5 maksudnya benda yang memungkinkan menularkan virus. Benda apa Bu maksudnya? Oh, benda apa yang bisa maksudnya itu menularkan virus, bisa menularkan virus COVID-19 ini? Oke, Iya Bu. dari kelompok sugesti, identifikasi, imitasi, silakan dijawab. Benda yang dipegang semua orang, contohnya uang. Iya, bisa ya? Jadi ketika misalkan ibu nih kena COVID, OTG, ya, ibu nggak tahu kalau ibu itu sedang sedang terkena virus COVID-19. Nah, ketika ibu belanja ke pasar, ketika ibu memberikan uang itu kepada penjual, maka otomatis penjualnya akan terkena virus itu. Jadi setiap benda yang ibu pegang, dipegang oleh orang lain lagi, maka akan kena. Itu dia maksudnya benda-benda. Jadi benda-benda itu bisa menularkan virus itu kepada orang lain. Gitu Edgar. Paham kira-kira? Paham Bu. Bisa ya? Oke. Pertanyaan yang lain. Kelompok imitasi? Ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Nggak ada? Nanti kami kan mau tukar jawaban, tukar soal, Bu. Ya silakan ditanyakan. Langsung aja. Iya, di mana kalian mau bertanya? Di diskusi kelompok. Di sinilah sekarang bertanyanya. Oke, Bu, bentar, Bu. Ah. Oke, yuk. Nah, aku mau tanya. Nah, apa pertanyaannya? Ntar Bu, mana soalnya tadi? Udah soalnya. Ini kan untuk kelompok imitasi, Bu. Boleh, Bu? Boleh, mau sama kelompok siapapun boleh. Silahkan buat pertanyaannya. Bagaimana asal mula virus corona ada di dunia? Bagaimana asal mula virus corona ada di dunia? Oh, berat ini pertanyaannya ya, Rick. Ya, Bu. Bagaimana bisa virus corona ada di dunia? Silakan dijawab. Imitasi. Boleh lah. Si Colin tahu itu, Bu. Iya, kita tunggu jawaban dari Colin. Ayo, dijawab dari kelompok imitasi. Kak Les. Jadi, aduh, Bu, saya Edgar. Tunggu Saya mau Edgar. menjawab. Tunggu. Oh, Edgar mau jawab. Oke, boleh silakan. Mana Bu? Ayo Edgar. Virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina. Sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. Bu, ini asal mulanya atau dari kayak Penyebab terjadinya. baru diketahui sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Coronavirus sebenarnya sudah ada sejak lama, namun virus tersebut biasa ditemukan pada hewan seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, ayam, tikus, kelinci, dan kelelawar. Gitu, Bu. Oke. Bisa kira-kira untuk kelompok sugesti atau ditambahkan kelompok imitasi? Bagus jawabannya Edgar. Mantap.
Banyak kali, Bu, macam-macam hewannya banyak kali disebutkan, Biar Bu. lebih jelas, Erik. Makanya dijelasin si Egar semuanya. Mantap kan? Dari asal Oh. mulanya ya. Oke, Colin. Dari kelompok kalian apa jawabannya? Yang menyebabkan Apa virus tuh, Bu? corona menyebar adalah banyak manusia berperilaku hidup bersih, tidak peduli dengan lingkungan dan membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Sehingga daya hidup lingkungan menghasilkan racun bagi manusia seperti bakteri dan virus. Boleh ulangi, Colin? Nggak kedengaran suaranya. Nggak jelas. Yang menyebabkan corona adalah mulanya manusia tidak berperilaku bersih, tidak peduli dengan lingkungan dan membuang sampah sembarangan. Sehingga daya hidup lingkungan memburuk dan menghasilkan racun bagi manusia seperti bakteri dan virus. Kecil kali suaramu. Iya kan? Kecil suaranya kan? Nggak kedengaran. Tempatku kedengaran, Bu. Iya. Kurang jelas suara si Colin. Iya. Boleh ulang lagi ya? Lebih jelas lagi suaranya. Tempatku jelas sekali, Bu. Ulang lagi lah, weh. Colin. Iya, tunggu Erik. Diulangi Colin. Tunggu ya. Menyebabkan virus corona menyebar adalah mulanya manusia tidak berperilaku bersih, tidak peduli dengan lingkungan dan membuang sembarangan dan lain-lain, sehingga hidup lingkungan buruk dan menghasilkan racun bagi manusia seperti bakteri dan virus. Oke, terima kasih Colin. Nah, seperti itu Erik. Jadi, seperti yang disampaikan terkait pertanyaan Erik tadi ya, asal mula virus corona sudah dijelaskan oleh Edgar. Tadi pertama sekali virus ini diketahui di Cina. Nah, ternyata setelah diselidiki itu dari pasar tradisionalnya, karena pasar tradisionalnya itu sangat jorok. Nah, darah-darah bersebaran di sana dan nggak dicuci, seperti itu ya. Nah, itu juga yang dikaitkan oleh Colin. Nah, virus itu sampai menyebar ke seluruh dunia karena ya memang pengaruhnya karena manusia hidup jorok. Nah, hidup jorok sehingga pastinya bakteri dan virus itu cepat menyebar seperti itu. Ya, makanya seperti yang kalian diskusikan tadi, ya memang kita itu harus jaga kesehatan, hidup bersih, rajin cuci tangan, karena apa? Di tangan kita ini banyak ini virus. Setiap yang kita sentuh bisa aja menjadi kita terkena virus, terkontaminasi dengan virus, gitu ya. Maka rajinlah cuci tangan dan cuci tangannya usahakan pakai sabun, oke? Dan saat ini seperti yang kalian bahas tadi, jagalah. Kalau dulu kita itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu ya kan. Kalau sekarang enggak, bersatu kita runtuh. Nah, kita sekarang harus jaga jarak dulu. Dah, kalau interaksi sosial kita bahas tentang hubungan masyarakat, hubungan antara orang lain dengan orang lain untuk dipersatukan. Kalau saat ini jangan dulu ya, jaga jarak dengan orang lain. Paham? Oke, sampai di situ hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Terima kasih. Nah, apa kira-kira kesimpulan dari materi kita saat ini? Siapa yang buat kesimpulan? Saya Bu Lin. Oke, Colin. Ayo. Kesimpulannya adalah lembaga ini pada dasarnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur tentang bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan sejahtera dan terpenuhi kebutuhan masyarakat. Namun di masa sekarang,
keadaan ekonomi saat berubah. Bidang jelas terkena imbas dari pandemi adalah bidang ekonomi. Si ekonomi yang sulit sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Secara otomatis, masyarakat akan memprioritaskan bahan terlebih dahulu daripada kebutuhan yang lainnya. Udah, Colin? Ya, Bu. Bilanglah, demikian hasil kesimpulan saya gitu loh, biar kita tahu udah siap atau belum ya. Oke, tadi disimpulkan Colin, dalam lembaga ekonomi ketika kita memenuhi kebutuhan kita saat ini, jagalah jarak, hati-hatilah gitu ya kan, karena sekalipun kita membutuhkan barang dan jasa, sekalipun kita membutuhkan banyak hal, makanan, minuman, dan sebagainya untuk kehidupan kita sehari-hari, namun ketika kita ingin memenuhinya dalam kondisi pandemi saat ini, jagalah jarak dan hati-hatilah gitu ya, supaya kita jangan terjangkit dengan virus tadi. Karena kalau kita sudah terjangkit dengan virus itu, maka ya udah tau lah ya akibatnya. Yang saat ini bahkan sudah sangat banyak yang meninggal karena virus corona gitu ya. Bukan hanya masyarakat awam, tapi juga kesehatan dan tidak mengenal siapa dia. Yang jelasnya ketika kita kena, udah harus langsung ditangani dengan baik. Kalau tidak, udah selesai gitu. Paham sampai situ? Bu. Paham. Oke. Paham, Bu. Iya. Dan salah satu yang dikerjakan masyarakat atau pemerintah saat ini untuk mengurangi mengurangi korban, yaitu membuat jarak baik di pasar tradisional. Jadi kalau dulu kita lihat pasar tradisional itu sangat rame, kita bebas kemana-mana, kalau saat ini dia diatur jaraknya. Dan diusahakan saat ini ketika kita ingin membeli sesuatu barang, diusahakan pakailah bantuan online, baik itu Gojek, Grab, atau kita beli dari Facebook atau Instagram dan sebagainya. Jadi diusahakan jangan bersentuhan langsung dengan pembeli. Ya? Oke, sampai situ. Ada yang ingin diperjelas lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, menurut kalian bagaimana pembelajaran dengan diskusi? Ketika kita membahas suatu masalah, kemudian kalian mendiskusikannya, kira-kira bagaimana rasanya? Seru, Bu. Seru. Jadi lebih seru seperti ini dia pembelajarannya, atau ibu yang menjelaskan semuanya? Seperti ini ya. Seperti ini kan? Iya. Ketika kalian mencari informasi sendiri, kemudian ibu yang nanti simpulkan, jadi kalian itu semakin pintar gitu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan, evaluasinya ibu kirim, yang sudah ibu kirim di GC supaya dikerjakan di rumah. Jangan sampai, ya usahakanlah jangan sampai terlambat ngirimnya, karena kalau di GC itu kan langsung ketahuan siapa yang ngirim terlambat gitu ya. Jadi begitu selesai nanti kerjakan evaluasinya. Kemudian ibu berharap ketika kita sudah diskusi, ketika kalian sudah mendengarkan penjelasan dari teman-temannya dan penjelasan dari ibu, nilainya sudah makin mantap. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu mau lihat dulu kameranya, yuk. Buka kameranya. Bu, aku mau Ya. nanya satu Apa, lagi. Edgar? Oh, satu lagi mau ditanya. Apa itu? Jadi apa hubungannya lembaga
sosial sama virus corona, Bu. Maksudnya lembaga ekonomi sama virus corona. Tadi udah Ibu jelaskan. Oke, Raka. Raka bisa menjelaskan, yuk, bantu Ibu. Biar Ibu jelaskan lagi. Ayo, Raka. Tadi udah disimpulkan, Do. Sebelum corona kan lebih susah kalau ada corona sebelum corona. Kan biasa aja kalau sebelum coronanya gitu. Nggak ngerti, Mas? Kalau ada corona lebih susah lah, itulah intinya. Oke, Gar, kembali Ibu jelaskan ya. Tadi, ketika kita hidup normal, tidak ada virus corona, kita bebas mau kemana-mana kan? Iya, Bu. Mau beli makan, mau ke mall, mau ke pasar, mau ke bank, bebas kan? Gak ada yang larang. Terus mau himpit-himpitan di mall itu gak ada yang larang. Kalau kita misalkan, biasa kita kalau ke mall kan rame nih, sampai kita jalan pun payah, itu gak masalah. Mau makan kita dimanapun gak masalah. Tapi ketika ada corona, dan satu lagi, mencari pekerjaan di saat dalam kehidupan normal lebih gampang kan? Kita bisa banyak hal, mengerjakan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun ketika saat ini terjadi pandemi virus corona ini, pandemi COVID-19, nah salah satu dampak yang paling besar adalah banyak yang kehilangan pekerjaan. Karena apa itu? Karena produktivitas kan berarti kegiatan ekonomi kan? Ya, Bu. Karena produktivitas itu memproduksi barang itu terbatas. Udah? Kenapa bisa terbatas, Bu? Karena karena orang mau ngambil barang misalkan dari tempat yang lain sudah sangat sulit. Gitu. Kemudian karena tadi banyak di PHK, jadi otomatis penghasilan masyarakat berkurang kan? Nah, kalau penghasilan Ibu berkurang, apakah kebutuhan Ibu semakin banyak atau Ibu semakin sedikit mengkonsumsi barang? Sedikit. Iya, semakin sedikit. Jadi ketika Ibu semakin sedikit mengkonsumsi barang, otomatis perusahaan menghasilkan barangnya sedikit. Karena kalau mereka menghasilkan barangnya banyak, ya pastinya ya mereka rugi karena nggak ada yang mau beli, sedikit yang beli, gitu. Jadi itulah yang mempengaruhi kehidupan ekonomi saat kondisi COVID saat ini. Dan apa hubungannya dengan sosialisasi masyarakat? Karena semua orang pada ketakutan sekarang karena virus corona itu, maka jelas sosialisasi, interaksi antar satu orang dengan orang yang lain pasti lebih dijaga gitu. Bertamu aja kita ke rumah orang kan takut kita kan? Mau kemana-mana pun kita takut. Makanya jangan heran kalau harga tiket saat ini lebih murah dari harga biasanya. Karena apa? Orang kemana-mana pada takut. Karena kita nggak tahu virus itu di mana saat ini. Gitu. Jadi itulah hubungannya dengan lembaga ekonomi. Udah, Bu, penutupan. Nah, udah paham kan? Seperti Udah, itu. Bu. Iya, bagus. Pertanyaan Edgar bagus. Ya? Oke, demikian. Buka kameranya biar kita tutup. Oke, dibuka semua kameranya. Ya, Bu. Ya, biar kita tutup. Oke. Demikian demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap tadi kerjakan evaluasinya dengan cepat dan jujur, jangan buka bukunya. Kerjakan masing-masing, kerjakan dengan baik dan tidak melihat buku. Ibu mau lihat dulu pemahaman kalian dari hasil yang kita pelajari hari ini. Oke? Aman di situ? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang anak-anak Ibu, tetap jaga kesehatan sehingga pertemuan berikutnya kita sudah harus lebih lancar belajarnya, semangat belajarnya. Oke, selamat siang. Yang Bu. Oke, silakan Li.